Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, viral dan gempar, berita penting tentang kamu menyebar kemana-mana. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Two of Cups, ada Seven of Pentacles, ada The Moon, ada Knight of Cups, dan di sini ada The Hierophant. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Two of Cups. Saya merasakan di sini sepertinya ini kayak kamu dipertemukan dengan seseorang yang akan bisa merubah kehidupan kamu ya. Ini kayak sebuah kayak penantian panjang itu akan berakhir. Ini bisa tentang ketemu dengan jodoh, ketemu dengan seseorang yang tepat, ketemu dengan seseorang yang boleh dikatakan menyelamatkan kehidupan kamu. Oke, karena bisa saja saat ini sebagian kamu menjalani hidup sebagai orang tua tunggal statusnya, jadi kayak menyelamatkan kamu itu dari fitnah. Oke, menyelamatkan kamu itu dari fitnah. Dan bisa saja nanti hubungan ini akan banyak membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ini bisa tentang menaikkan derajat kehidupan kamu. Yang pada akhirnya yang kamu miliki ini buat banyak orang iri juga, banyak orang yang incar kamu juga karena mau minta bantuan, apalagi keluarga ya. Ya, keluarga di sini, orang-orang yang dulunya menjauh dari kamu, orang-orang yang dulunya merendahkan kamu, tapi di saat hidup kamu jauh lebih baik, mereka yang minta tolong sama kamu itu. Dan di sini ada juga yang bikin kamu itu dibicarakan atau viral atau gempar. Karena memang banyak spekulasi di sini, banyak orang yang meragukan, banyak orang yang iri, banyak orang yang nggak nyangka, oke? Dan pada akhirnya berita-berita tentang kamu ini ya menyebar kemana-mana. Itu kayak ada orang yang tidak suka melihat kebahagiaan kamu. Atau di sini saya merasakan ini kayak ada juga ya sebagian kamu yang mungkin kayak di sini ada seseorang yang mungkin dia masih belum selesai masalah perceraiannya, tapi memang udah bercerai secara agama, tetapi mungkin secara hukum belum selesai, tapi dia udah berani mendekat sama kamu. Itu ada juga yang seperti itu. Makanya kayak orang-orang banyak yang gosipin kamu, banyak orang yang membicarakan hubungan kamu saat ini, karena hubungan dia dengan mantannya ini kayak belum selesai, perceraiannya belum selesai, tapi dia udah berani untuk menikah dengan kamu.
Itu artinya ada gosip-gosip yang seperti itu, ada hal-hal negatif yang orang bicarakan tentang kamu. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Ini untuk sebagian kamu ya. Kalau kamu hubungannya saat ini baik-baik aja, berarti ini energinya bukan untuk kamu. Oke. Ada Seven of Pentacle, dan saya lihat memang sepertinya ini mungkin saran dari kartu ya. Sebenarnya sebaiknya selesaikan hubungan dia dengan mantan, selesaikan hubungan kamu dengan mantan, agar menjalani hubungan itu lebih tenang ya, lebih tenang, tidak ada lagi hal-hal yang nantinya memicu pertengkaran, permasalahan. Memang dalam hubungan itu selalu ada pertengkaran ya, tapi setidaknya kamu meminimalkannya, setidaknya satu persatu masalah terselesaikan. Jangan menikah saat sama-sama banyak masalah, nanti itu akan jadi bumerang nantinya. Jadi lebih baik satu persatu selesaikan dulu. Ya mungkin tidak hanya mantan dia, tapi di sini juga mantan kamu yang mungkin belum selesai masalahnya. Jadi selesaikan dulu agar lebih tenang aja, oke? Lebih tenang menjalani hubungan, lebih lebih menikmati proses kamu, menikmati hubungan ini. Itu. Tentunya kamu nggak mau perpisahan, kegagalan, perceraian itu datang untuk kedua kali atau ketiga kali ya. Ya, kamu nggak mau pasti. Jadi persiapkan sesuatu hal itu dengan matang. Itu. Seven of Pentacle di sini sepertinya satu persatu ya. Saya lihat satu persatu apa yang menjadi doa, apa yang menjadi harapan kamu kayaknya mulai terwujud di sini. Artinya kamu sudah lebih tahu apa yang menjadi prioritas, apa hal yang menjadi prioritas, hal yang terpenting yang harus kamu wujudkan. Ya mungkin ada sebagian kamu yang memang dalam penantian ya, dalam penantian seorang jodoh. Ada yang sudah cukup lama dalam penantian, atau mungkin sudah cukup lama menjandang status sebagai orang tua tunggal yang ya sebenarnya kamu masih ragu ya. Untuk kamu yang sebagai orang tua tunggal sebenarnya masih ada takutnya sebenarnya. Khawatirnya juga ada kalau kamu nanti punya hubungan baru, kamu takut yang dulunya terjadi itu terulang lagi, takut ada pengkhianatan, takut ada hal-hal yang manipulatif, ada hal-hal yang nantinya membuat perpecahan atau perceraian lagi. Ya itu wajar ya, itu normal. Ketakutan-ketakutan seperti itu wajar, tapi jangan sampai kamu larut dalam ketakutan itu. Yang penting keberanian itu harus lebih besar daripada ketakutan itu sendiri. Karena kalau kamu takut, kamu nggak bakalan nggak maju-maju. Ya artinya kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Di sini ada The Moon. The Moon di sini kayaknya kamu sudah lebih jujur ya terhadap diri sendiri. Kamu sudah apa adanya. Kamu nggak mau berpura-pura menjadi orang lain untuk bisa mencapai sesuatu hal, dan hal inilah yang seseorang inginkan dari kamu. Kamu yang seperti inilah yang membuat seseorang bisa jatuh hati dan jatuh cinta kepada kamu. Apa adanya kamu, kesederhanaan kamu, apa adanya kamu dengan segala kelebihan dan kekurangan, kejujuran kamu, terlepas apapun yang terjadi di masa lalu kamu nggak mau nantinya dia tahu dari orang lain. Lebih baik kamu mengawali hubungan itu dengan sebuah kejujuran. Karena kalau diawali dengan sebuah kebohongan atau ada yang ditutup-tutupi, nanti kalau itu terbongkar itu akan jadi bumerang. Dan kalau sesuatu hal itu diawali dengan kebohongan, itu kedepannya akan banyak kebohongan-kebohongan lain yang akan ditutup-tutupi. Jadi The Moon di sini ya udah apa adanya, udah ngalir gitu aja. Kalau dia benar-benar bisa menerima kamu, ya tentunya dia juga pasti akan menerima kamu dengan segala masa lalu kamu. Ya, kalau untuk orangnya benar-benar tulus. Kalau dia nggak bisa menerima kamu dan masa lalu kamu, ya buat apa? Itu hanya buang-buang waktu, itu hanya semua akan sia-sia. Jadi lebih baik diawali dengan sebuah kejujuran. Kejujuran itu penting dalam sebuah hubungan, agar nantinya kecuali dia berkomitmen, saya tidak peduli dengan masa lalu kamu, saya peduli hanya kamu yang saat ini dan kedepannya. Oke, nggak apa-apa kalau dia nggak mau tahu tentang masa lalu. Tapi kalau dia mau tahu tentang masa lalu kamu, ya kamu harus katakan sejujurnya. Jangan ada kebohongan yang nantinya jadi bumerang ya. Di sini ada Knight of Cup, dan mungkin tidak hanya satu, atau mungkin ada beberapa ya yang mendekat sama kamu. Tapi nanti kamu akan mampu untuk memilih, lebih selektif, lebih peka,
kamu memilih ya, kamu sudah lebih logika tentunya, pasti ya, logika, realistis, tidak berdasarkan gengsi lagi, tidak berdasarkan ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan maksudnya sini orang punya pasangan, kita juga punya pasangan, harus punya pasangan meskipun itu dipaksakan. Enggak seperti itu. Artinya tidak lagi berdasarkan gengsi, ikut-ikutan, ambisi atau nafsu, tidak lagi, tapi berdasarkan tentang kedepannya, karena kamu tidak mau salah lagi dalam memilih, tidak mau salah lagi dalam melangkah ya, tapi berdasarkan tentang apa yang bisa dia berikan untuk kamu, kehidupan yang seperti apa yang dia bisa berikan untuk kamu, apa yang membuat kamu yakin, apa tindakannya. Oke, bukan hanya kata-kata, bukan hanya janji-janji manis yang tidak pernah terrealisasi ya, tapi tentang pembuktian, tentang tindakan, tentang action. Tidak hanya kata-kata, tidak hanya janji-janji manis ya, tapi lebih kepada sesuatu hal yang harus dia lakukan untuk bisa meyakinkan kamu. Karena mungkin saya melihat di sini ada juga sebagian kamu yang sebenarnya nggak mudah ya untuk jatuh cinta, itu nggak mudah sebenarnya. Nggak mudah, ada tipe sebagian kamu yang kayak nggak mudah untuk jatuh cinta, tapi kalau udah sekali jatuh cinta kamu akan totalitas, akan maksimal. Tapi kayak memang untuk buka hati itu kadang sulit ya, kayak kadang untuk bisa benar-benar percaya kepada seseorang itu kadang nggak gampang juga ya. Itu ada sebagian kamu yang seperti itu. Tapi saya lihat saat ini kamu sudah lebih melibatkan Tuhan ya, sudah lebih berserah diri kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di setiap pilihan dan keputusan, agar kamu tidak salah lagi dalam memilih, agar kamu tidak salah lagi dalam melangkah tentang apapun. Tidak hanya tentang pasangan aja, tapi juga tentang pekerjaan, usaha, atau apapun yang saat ini sedang kamu jalani. Oke, kita lanjut. Di sini ada acceptance, ada failure, ada grow, di sini ada freedom, dan di sini juga ada grip. Dari tebaran kartu oracle ini sepertinya kamu sudah lebih kayak apa ya, kayak menerima tentang apapun yang memang untuk sampai di titik ini ya. Mungkin sudah bahagia ya saat ini kamu sudah lebih bisa menerima tentang sebuah proses, bahwa untuk sampai di titik ini memang banyak hal yang harus kamu lewati ya, menerima tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, tidak menyesali. Itu artinya tidak mau menyesali tentang keputusan kamu dulu, tentang pilihan kamu dulu, karena mungkin ada yang membuat kamu menyesal di sini. Tapi ya udah, yang lalu biarkan berlalu. Jadi fokus kamu saat ini belajar dari apapun kesalahan yang pernah kamu lakukan, untuk berfokus kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, kamu paham ya, kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan itu adalah kesempatan kamu untuk belajar lagi. Itu karena kalau nggak pernah melakukan kesalahan, kamu nggak akan tahu celahnya, salahnya di mana, gagalnya karena apa, kamu nggak bakalan tahu. Tapi di saat kamu mulai memahami, mengerti, kamu baru tahu, introspeksi diri, evaluasi diri, lebih merenung, ya kamu bisa tahu kesalahan kamu, agar kamu kedepannya tidak mengulangi hal tersebut gitu. Dan di sini saya lihat kamu berusaha untuk ya tumbuh lebih baik ya, pemikirannya, cara pandangnya, penilaian terhadap sesuatu hal, penyelesaian dalam permasalahan. Ya tidak berfokus kepada tidak berfokus kepada masalah tersebut, tetapi berfokus kepada gimana penyelesaiannya. Karena kalau fokus terhadap masalah nggak akan ada habisnya ya, intinya terlalu mengungkit ya, jadi sama-sama ego, nggak selesai masalahnya. Tapi kalau berfokus kepada gimana penyelesaiannya, ya udah nggak perlu ungkit-ungkit lagi masa lalu. Jadi fokus untuk kedepannya. Ya itu tadi, saya lihat kamu sudah mampu untuk membebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang negatif, berusaha untuk punya keberanian
untuk menghadapi apapun ujian dan cobaan dalam hidup, karena memang untuk bisa mencapai sesuatu hal kamu diuji dulu. Untuk naik kepada kehidupan yang lebih baik itu kadang banyak cobaannya, banyak rintangannya. Tapi saya lihat di sini kamu cukup punya mental yang kuat ya untuk bisa menghadapi semua itu. Artinya ya Tuhan tahu kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapi semua ini. Ya, itu yang saya rasakan di sini. Ya, mungkin saya juga merasakan ada yang pernah kehilangan dulunya ya. Tapi kamu sudah paham bahwa kehilangan sesuatu itu adalah kesempatan kamu untuk menghargai kehidupan kamu yang saat ini. Karena kamu pernah sempat kehilangan dulunya. Karena mungkin tidak terlalu menjaga, menganggap remeh sesuatu hal. Mungkin ada pencapaian yang kamu anggap itu mudah. Jadi kamu seperti tidak terlalu menghargai atau tidak terlalu melindungi. Jadi bisa saja itu membuat kamu kehilangan sesuatu hal. Tapi di saat kamu bisa menghargai, melindungi tentang apa yang kamu miliki, itu bisa saja membuat kamu bisa mempertahankannya. Itu. Jadi saya lihat di sini kamu sudah lebih bersyukur ya, bersyukur tentang apapun kehidupan kamu yang mungkin pernah kamu lewati di masa lalu. Kamu nggak mau salah-salahan, kamu nggak mau ungkit-ungkit masa lalu, lebih pengen hidup tenang, lebih damai ya. Sudah nggak mau lagi ada kegelisahan, kekhawatiran tentang masa lalu. Ya berpikir yang udah terjadi ya memang harus terjadi. Yang mau nggak mau harus kamu lewati. Itu. Ada perpisahan, ada kegagalan, ada perceraian, ya memang itu salah satu hal yang sudah ditakdirkan, yang mau nggak mau ya harus kamu lewati. Tapi yang terpenting saat ini ya berfokus kepada masa depan kamu. Persiapkan sesuatu hal dengan baik agar kamu lebih bisa melindungi, menghargai, dan bisa mempertahankan apa yang menjadi milik kamu. Entah itu sebuah hubungan, pekerjaan, karir, atau apapun. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun ujian dan cobaannya dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.